Oke, ini sebentar ya. Oke teman-teman, saya mohon maaf tadi tiba-tiba komputer saya mati sendiri, jadi semuanya hilang. Tapi sekarang sudah bisa dengar suara saya ya. Halo? Oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Nah, yang ketiga tadi saya ulangi, tidak membuang sampah di selokan, sungai atau di sembarang tempat. Karena sampah yang kita buang ya, itu dapat menyumbat jalannya aliran air. Sehingga kalau ini ya, selokan jalannya air itu tersumbat, maka air tersebut akan meluap dan menyebabkan banjir. Yang keempat yang harus kita lakukan ya, itu jangan membangun atau mendirikan rumah di bantaran atau pinggiran sungai. Ya, karena hal ini dapat menyebabkan mempersempit aliran sungai. Nah, ketika musim hujan, volume air itu akan semakin besar. Nah, jika alirannya ini sempit, tempat mengalirnya ini sempit, maka air sungai ini akan meluap dan menyebabkan banjir. Ya. Yang kelima, itu mengadakan gerakan pengerukan sungai atau pembersihan sampah di musim kemarau. Sehingga ketika musim hujan tiba, aliran sungai itu akan lancar dan tidak menguap. Oke, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi banjir ya. Nah, yang ketiga itu menghadapi tsunami. Tadi ya sudah saya sebutkan bahwa Indonesia pernah ini mengalami tsunami pada tahun 2004 di bagian Aceh ya, Nanggro Aceh Darussalam, itu ada ratusan atau ribuan korban jiwa yang meninggal dalam bencana alam tersebut. Tentu saja harta benda yang masyarakat miliki itu semuanya lenyap karena tsunami tersebut. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan ketika terjadi tsunami? Yang pertama itu perhatikan tempat-tempat tinggi yang ada di sekitarmu. Dengan demikian maksudnya kamu tahu kemana harus pergi saat tsunami. Jadi ketika ada tsunami, pergilah ke daerah yang lebih tinggi ya. Yang kedua, jika kamu berada di pantai, perhatikan situasi pantai. Jika air laut tiba-tiba menyusut jauh ya setelah terjadi gempa, pergilah ke tempat yang tinggi, menjauh dari arah pantai. Jadi ketika kita di pantai terus ada gempa, nah tiba-tiba air laut ini menyusut ya, surut dengan secara tiba-tiba, dan surutnya itu terlihat sangat drastis sekali. Itu sebaiknya kita menghindari daerah pantai dan menuju ke tempat yang tinggi. Kemungkinan itu akan terjadi tsunami. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam menghadapi bencana alam dari banjir, tsunami, dan juga gempa bumi. Nah, yang kedua ini adalah penyaluran bantuan kepada korban bencana alam ya. Jika ada suatu daerah yang dilanda bencana alam, apa yang kalian rasakan? Tentu saja ya teman-teman, kita akan ikut merasa sedih ya, karena saudara-saudara kita tertimpa bencana. Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan setelah bencana alam terjadi. Pemerintah bersama warga masyarakat ya, itu bahu-membahu mengevakuasi daerah yang terkena bencana alam. Nah, evakuasi itu dapat dilakukan melalui penyelamatan korban yang masih hidup, pendataan korban, pengurusan jenazah korban, dan sebagainya. Nah, terkadang juga ada sukarelawan dan juga tenaga medis atau ahli teknik lapangan yang saling tolong-menolong untuk memulihkan daerah yang terkena bencana alam. Ya.
Nih, di sini ada gambarnya. Ini adalah evakuasi korban bencana alam, ya. Banyak sekali masyarakat yang tergerak hatinya. Mereka sukarela membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Oke. Terus lantas sih apa yang dapat kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena bencana alam tersebut? Ya, kita dapat berpartisipasi meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Misalnya, menyumbang dalam bentuk uang atau juga barang-barang lainnya seperti pakaian yang pantas pakai atau layak pakai, obat-obatan dan sebagainya. Atau mungkin kita juga bisa menyumbang tenaga. Kita langsung datang ke TKP bencana alam dan menolong mereka di sana. Nah, bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam itu dapat disalurkan melalui pemerintah. Ya, kalau seandainya kita ingin membantu mereka, baik itu berupa uang ataupun makanan, obat-obatan atau pakaian yang layak pakai, itu dapat kita salurkan melalui pemerintah, lembaga sosial, atau langsung secara perorangan. Jadi kita bisa datang langsung ke tempat kejadian. Nah, biasanya ketika terjadi bencana alam, pemerintah itu akan membentuk Bakornas, ya, pada tingkat pusat, ya. Terus ada Bakorlak untuk daerah, untuk tingkat daerah, dan Satkorlak untuk koordinasi di lapangan. Nah, badan ini semua tadi ada Bakornas, Bakorlak atau Satkorlak itu dibentuk untuk membantu saudara-saudara kita dan juga dapat mengkoordinasikan segala bantuan yang diberikan oleh masyarakat luas dalam membantu korban-korban bencana alam. Tujuannya itu agar distribusi bantuan dapat tersebar secara merata kepada seluruh warga yang terkena bencana alam. Nah, selain itu, koordinasi yang baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan bantuan. Jadi, bantuan yang diberikan oleh banyak masyarakat yang disumbangkan itu tadi tepat sasaran, ya. Tidak hanya untuk daerah A dia tersuplai semuanya dan daerah B dia tidak mendapatkan bantuan. Nah, makanya dibentuk lembaga ini supaya seluruh masyarakat yang terkena bencana alam dia mendapatkan bantuan yang sama dan merata. Nah, demikian ini ya disebutkan bantuan tersebut itu dapat membantu dan meringankan beban para korban bencana alam. Nah, selain itu, ya, hal ini juga dapat meningkatkan kepedulian sosial kita, kepedulian kemanusiaan, dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Ini juga dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, itulah teman-teman materi kita tentang gejala bencana alam yang terjadi di Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ini ada rangkuman, saya akan bacakan untuk mengingatkan, ya. Jadi, yang pertama, kenampakan alam di Indonesia itu berupa daratan, pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan perairan, ya. Oh, enggak ada ya. Yang kedua, gejala alam di Indonesia dan negara-negara tetangga itu hampir sama karena letak geologisnya, ya, bahwa Indonesia dan negara-negara lain itu terletak di wilayah Asia Tenggara yang dilalui oleh lipatan pegunungan lipatan muda, ya, yaitu pegunungan Mediterania. Jadi gejala alam yang terjadi itu hampir sama, ya. Yang ketiga, secara umum gejala alam di Indonesia dan negara-negara tetangga lain itu ada gempa bumi,
yaitu tadi ya gempa tektonik. Gempa bumi ini termasuk gempa tektonik, gunung meletus yang menyebabkan gempa vulkanik, ada banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, angin taufan, dan sebagainya. Untuk itu tadi kita makanya belajar cara-cara mengatasi gejala alam tersebut ya. Oke. Nah, kalau ini mari kita kerjakan bersama-sama. Secara astronomi, wilayah Indonesia itu terletak pada ya, A. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 14 derajat bujur timur. B. 11 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. C. 6 derajat lintang selatan. Oh, tak kirain Masri ini nggak ada tadi ya, maaf. C. 6 derajat lintang selatan sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur barat sampai 141 bujur timur. D. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang utara dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang kemarin letak astronomis Indonesia berapa? Ada yang ini? Silakan dicoba. Dek Naila yang D, teman-teman yang lain bagaimana? Mbak Aska juga D. Oke. Nih ya. Letak astronomi Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tepat sekali yang D. Oke. Indonesia terletak pada garis bujur 95 derajat bujur barat sampai 141 derajat bujur timur. Setiap 15 derajatnya memiliki selisih waktu berapa? Oke, ada yang bisa dibantu? Mbak Aska yang B. Yang lain? Yang Masri juga B. Oke. Yang lain bagaimana? Oke, saya tunggu. Oke. Oke ya, di sini setiap 15 derajat ya, 15 derajat pada ini ya. Itu sini pencariannya sama dengan 60 menit atau 1 jam. Didapat dari mana? Ini pencariannya itu 15 dikali 4 menit ya. Nah, jadi jawabannya adalah 60 menit atau 1 jam. Nomor 3,
Apabila di Kota Makassar menunjukkan pukul 8.30, maka di Semarang pukul Makassar ini termasuk waktu Indonesia Timur. Oh, Masri OA. Apa Masri itu? Oh, yang A. Oke, yang lain? Bagaimana yang lain, Mbak Enci? Oke. Tepat sekali ya. Jadi eh, ini kita beda 1 jam, selisih 1 jam dengan Makassar. Oke, yang keempat, jika di Jakarta pukul 11 ya, maka di Denpasar Bali pukul Oke. Masri C, yang lain bagaimana? Mbak Aska C, Mbak Inci sama Denaila bagaimana? Kalau di Jakarta pukul 11, Denaila C. Oke, tepat ya. Jadi selisih 1 jam, Jakarta lebih cepat ya. Oke, nomor 5. Garis bujur 0 derajat disebut juga garis A khatulistiwa, B Greenwich, C lintang, D Mediterania. Bukan Mediterania, meridian, maaf. Garis bujur 0 derajat itu disebut juga garis A khatulistiwa, C lintang, B Greenwich, C lintang, D meridian. 0 derajat garis bujur ya. Garis bujur. Yang D meridian. Oke. Masri C. Mbak Aska sama Mbak Inci, bagaimana dengan jawabannya? Mbak Inci B. Oke. Ini ya teman-teman ya. Untuk garis bujur 0 derajat itu disebut juga dengan garis meridian, di mana kota yang dilewati garis bujur 0 derajat atau meridian ini adalah kota Greenwich di London ya, dekat kota Inggris. Nah, kalau garis lintang 0 derajat itu disebut dengan garis khatulistiwa. Oke, bisa dibedakan ya teman-teman ya. Jadi garis bujur 0 derajat itu disebut juga garis meridian, di mana kota yang dilewati adalah Greenwich ya. Kalau garis lintang itu 0 derajat itu disebut garis khatulistiwa. Ada satu kota di Indonesia yang dilewati oleh garis lintang, itu adalah Pontianak ya. Oke, saya lanjutkan. Nomor 6. Tiruan bola bumi dalam bentuk kecil disebut A. Market, B. Bola bumi, C. Globe, D. Atlas. Oke, yang C. Globe, D. Naila. Yang lain? Oke, bentar ya. Jadi kalau hanya selembar seperti ini contoh ya teman-teman ya. Ini hanya selembar, ini saya punya
bentuk, seandainya ini Kalimantan, seandainya ini ada Pulau Kalimantan. Nah, ini disebut dengan peta. Ya. Nah, di mana peta ini dikumpulkan, ya, dikumpulkan menjadi buku, itu disebut dengan atlas. Jadi kata lain, atlas ini merupakan kumpulan dari peta. Nah, kalau berupa bola, ya, tiruan bumi, itu disebut dengan globe. Oke, nomor 7, garis atau lingkungan, ya, yang dibuat dari, ini bukan lingkungan ya, maaf teman-teman, ini seharusnya lengkungan, ya, yang dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi disebut garis. A. Lintang, B. Bujur, C. Lengkung, D. Lini. Oke, garis lengkungan, ya, yang gimana jawabannya? Ini ya, dibuat dari arah timur ke barat pada peta bumi disebut garis. A. Lintang, B. Bujur, C. Lengkung, D. Lini. Oke, ada yang bisa menjawab? Mbak Enci B. Oke, yang lainnya? Oke, ini saya punya 2 gambar. Kita anggap ini bumi ya. Bentuknya kurang bagus. Nih. Nah. Jadi di bumi kita itu ada, kok hilang tiba-tiba? Ya teman-teman. Nah, ada garis yang seperti ini membagi. Nah, ini ada yang seperti ini. Ini garis-garis bumi ya. Ada juga yang seperti ini juga. Ini maaf, gambarnya kurang bagus ya. Nah, ini diperhatikan gambarnya. Yang ini nih ya, ini disebut garis bujur. Ini adalah garis bujur. Kalau yang ini disebut garis lintang. Lintang. Nah, dari sini kita bisa tahu ya teman-teman ya, garis atau lengkung yang dibuat, yang dibuat dari arah timur ke barat ini pada peta bumi itu disebut garis lintang. Oke, ini waktunya tinggal 4 menit. Kita coba kerjakan satu soal lagi. Nah, letak Indonesia pada garis bujur, ya, bujur ini, yang ini. Nah, itu mempengaruhi terjadinya perbedaan A. Cuaca, B. Musim, C. Waktu, D. Suhu udara. Oke, untuk garis bujur itu berpengaruh waktu. Oke, tepat sekali ya Dinaila. Kalau untuk garis lintang itu pengaruhnya kepada musim. Kok maaf, bukan musim, apa ini ya, apa?
Istilahnya pembagian wilayah seperti iya musim. Ada yang beriklim. Oh, iklim bukan musim ya. Iklim tropis, subtropis, sedang seperti itu. Ini dibagikan oleh garis lintang. Oke, karena waktunya yang tinggal 3 menit, sampai sini ada pertanyaan teman-teman untuk materi kita hari ini. Kalau tidak ada, saya tutup pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gede banget. Oke, untuk teman-teman, ini kelasnya sudah selesai. Seandainya ingin meninggalkan kelas atau mungkin ada pekerjaan yang belum selesai, saya persilahkan untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu.